Ada gitu ya, Cak. Ada geraknya. Jadi belum bisa ngasih komentar dan belum bisa memberikan tanggapan mengenai hal itu. Bisa saja hal ini dilaporkan ya atas dugaan penghinaan dan sebagainya, karena bagaimanapun terkait bendera dan lagu kebangsaan sendiri itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya. Bahkan hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara ya. Ini adalah image Mayang selama ini kontroversial gitu loh. Aksi Mayang Luciana Fitri, adik dari mendiang Vanessa Angel, belum lama ini kembali menuai kecaman dan kritikan dari netizen. Kali ini putri dari Dodi Sudrajat itu dihujat lantaran diduga melecehkan upacara peringatan HUT RI ke-78 pada Kamis 17 Agustus 2023 lalu. Dalam sebuah video viral di media sosial, Mayang bersama teman-temannya tampak menyaksikan prosesi penuh hikmat itu melalui layar kaca. Alih-alih berdiri dengan sikap sempurna ketika aba-aba hormat bendera digaungkan dan Presiden Joko Widodo mengangkat tangannya, Mayang justru terpantau hormat bendera dalam posisi tiduran sambil tertawa terbahak-bahak. Sikap tidak patut yang ditunjukkan Mayang tersebut kini membuat para netizen geram sehingga beramai-ramai mendesak agar Mayang dilaporkan ke polisi. Hormat ada, hormat, hormat. Hormat, hormat kalian semua. Hormat. Ada yang gini, ada yang gini. Bermacam mereka ya? Iya, tergantung. Angkat senjata. Ada gitu ya, Cak. Ada geraknya. Ditepot. Jadi belum bisa ngasih komentar dan belum bisa memberikan tanggapan mengenai hal itu. Berita yang kemarin itu Dedi juga belum tahu, belum dengar, dan baru dengar itu dari teman-teman media nih. Dan apabila memang tujuan mereka memang untuk melecehkan atau menghina apapun itu yang ada di dalamnya ya, paling tidak fokusnya jelas ya bahwa yang dia lihat itu, yang mereka lihat itu adalah upacara 17 Agustus ya, yang memang itu merupakan momen sakral ya. Dan bisa saja hal ini dilaporkan ya atas dugaan penghinaan dan sebagainya, karena bagaimanapun terkait bendera dan lagu kebangsaan sendiri itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya. Bahkan hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara ya, seperti itu. Dan terkait akun yang sudah mengupload video ini juga bisa dikenakan sanksi pidana ya dengan Undang-Undang ITE ya, pasal 27 ayat 3 ya, seperti itu. Kalau memang jelas-jelas terbukti ya, yang paling tidak kan harus ada yang melaporkan dulu ya dari ormas dari masyarakat ya terkait hal ini ya. Yang pasti terkait yang mengupload di Instagram itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 ya, yang bisa ancaman sampai dengan 4 tahun penjara. Kalau saya, tanggapan pribadi saya sangat menyesalkan ya gitu loh. Sangat menyesalkan kok bisa berperilaku seperti itu gitu loh. Memang dia tidak pernah sekolah gitu loh, tidak pernah memiliki pendidikan moral gitu tuh, menghargai orang lain dan sebagainya. Apalagi itu di situ kan yang dia tertawakan itu ada Pak Jokowi sebagai simbol negara, istilahnya kan juga sedang ada upacara 17 Agustus gitu. Itu sangat disayangkan gitu loh. Yang lucu apanya gitu loh.
kalau terbetis dalam pemikiran saya gitu loh, emang itu dengan sengaja gitu loh, dalam rangka bisa jadi itu melecehkan dan sebagainya ya. Dan kita sarankan Mayang dan semua pihak yang menertawakan ada di sana ya segera minta maaf di media seperti itu gitu sebelum ada yang melaporkan, karena tindakan itu sangat tidak etis dan kita anggap tidak bermoral. Menurut pandangan hukum, aksi yang dilakukan Mayang dapat dijerat hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun, perkara ini merupakan delik aduan. Artinya, hanya akan diproses secara hukum jika ada pihak yang membuat laporan ke pihak yang berwajib. Namun, Denny Darko menerawang sesuatu yang berbeda. Menurut Denny, Mayang tidak akan terkena imbas buruk hingga terjeblos ke penjara. Lantas, benarkah Mayang tidak akan mendapat imbas dari aksi yang diduga lecehkan kemerdekaan tersebut? Dan bagaimanakah warganet merespon hal itu? Ini akan segera berlalu dengan cepat. Tidak akan ada kalau kita bilang itu akibat yang hukum yang akan terjadi. Enggak, saya jamin itu. Saya yakin 1000% itu tidak akan terjadi. Walaupun mungkin akan ada orang yang mencoba untuk melaporkan, dan mereka ini tujuannya ya, kalau boleh saya kira, saya juga sih pansos ya, ingin melaporkan Mayang dan Pak Dodi gitu. Kalau menurut saya sih sesuatu yang kalau saya kira ya marketing juga jangan-jangan dan sebagainya. Tapi saya kembali katakan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Dan kalaupun ternyata ada sebuah laporan dan mereka ini dianggap seperti itu, hukum di Indonesia ini memberlakukan apa yang dinamakan dengan restoratif justice. Jadi kalau yang dilaporkan atau dianggap melakukan sebuah tindak yang dianggap sebagai kejahatan ini tadi menyesal, mengakui ini tidak sengaja dan tidak akan melakukan lagi, ya sudah, itu tidak akan diperkara. Baru tahu. Dan kalau bagi sisinya ya mungkin kita tetap keep positive thinking ya. Mungkin Mbak Mayangnya tidak ada unsur kesengajaan. Mungkin Mbak Mayangnya memang malah rasa nasionalisme tinggi. Jadi sambil bobok pun selalu cinta Indonesia. Jadi tetap harus positive thinking gitu ya. Kalau misalnya agak ada yang kurang pas ya nanti bisa disampaikan baik-baik ke Mbak Mayangnya. Meski hujatan hingga cibiran selalu menghujani dirinya, Mayang tampaknya tak pernah putus asa untuk mencapai cita-citanya dalam berkarir di dunia musik. Seperti diketahui, semenjak mendiang Vanessa Angel meninggal dunia, sang ayah Dodi Sudrajat sangat terobsesi ingin menjadikan Mayang sebagai artis papan atas, alih-alih meneruskan jejak karir mendiang kakaknya. Dodi Sudrajat pun menambahkan sebesar apapun hujatan yang Mayang dapatkan, ia tidak akan mempedulikannya dan hanya akan fokus menyemangati Mayang untuk terus berkarir di industri musik. Udahlah, kalau Dedi sih sebenarnya tadi lagi udah mau fokus sama Mayang nih gitu ya, job-jobnya juga udah banyak. Tadi kalau tadi tahu ada salah satu owner cafe juga yang di kota itu datang di Beos tuh, Kota Tua, ada cafe juga tadi datang. Udah minta sama Dedi tadi, Ded, Mayangnya nanti perform di sana gitu. Tadi datang, tapi dia lihat sebentar terus dia balik lagi, dia ambil foto gitu. Nah, itu juga udah banyak permintaan gitu, Mayang udah tampil di sini sana. Jadi udah nggak mikir ke situ gitu. Jadi udah kalau ada tawaran kayak gitu yang udah dipikirkan, udah bajunya dia harus pakai apa ya kan, lagunya besok gimana gitu. Itu aja udah mau makan waktu dan pikiran Dedi gitu. Makasih sebelumnya. Cuman ya aku kalau tampil kayak gini ya masih ada yang perlu aku koreksi juga gitu, nggak merasa puas gitu, kayak merasa bangga, enggak kok. Aku masih harus terus banyak belajar, harus banyak latihan ya gitu sih, harus perlu banyak yang diasah juga. Ya tahulah pergaulan sekarang kan sangat harus dijaga ya, pergaulan di entertain dan sebagainya. Jadi kalau untuk Mayang sih Dedi nggak khawatir lah gitu, dia bisa jaga diri gitu ya, bisa jaga sikap, bisa jaga semuanya gitu.
Meski mengaku tak peduli dengan cacian dan hinaan netizen, Mayang tampaknya tetap berusaha untuk membangun image positifnya. Diketahui pada beberapa waktu lalu, Mayang sempat menuai atensi setelah mengaku diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Dalam pernyataannya, Mayang mengatakan jika dirinya mendapat beasiswa dari universitas tersebut. Namun, pernyataan tersebut terbukti tidak benar setelah pimpinan tertinggi universitas angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Usai terbongkar, Dodi Sudrajat menyebut jika putrinya itu memang bukan mendapatkan beasiswa dari kampus, melainkan dibiayai oleh Profesor Bambang, orang yang diduga menjadi kerabat dekat mendiang Vanessa Angel. Lantas bagaimana nasib kuliah Mayang saat ini? Dan bagaimana pula Mayang mengembalikan citra yang lagi-lagi gagal ia pertontonkan? Iya, Mayang sudah registrasi di Fakultas Hubungan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Kenapa dipilih di Hubungan Internasional? Karena itu adalah fakultas yang terbaik setelah kedokteran gigi. Ya, jadi Mayang memilih di Fakultas Hubungan Internasional. Ya udah resmi. Sesuai minat sih. Senang juga ya. Ya walaupun nggak keterima di FKG, tapi setidaknya aku bisa melanjutkan di fakultas lain. Ya, karena hubungan internasional itu nanti arahnya ke bisa jadi diplomat, bisa kerja di duta besar. Karena Mayang kan hobinya traveling tuh. Ya, karena setelah lulus, insya Allah nanti perjalanan ke luar negeri bisa dia dapatkan ya, karena arahnya kan jadi diplomat, terus bisa kerja di duta besar kayak gitu. Karena ini anak senangnya traveling karena sesuai dengan yang sesuai banget gitu. Karena kan sebelum masuk ke sini kan kita kan ngomong meeting dulu, ngomong dulu sama Prof Bambang, sama dekannya, sama dosen-dosen di sini gitu. Jadi ya udah sesuai minat Mayang karena itu yang dipilih. Oh, bukan saya yang memilih. Jadi itu yang memilih adalah yayasan yang bersangkutan, pimpinannya. Mungkin melihat berita-berita selama ini menyudutkan atau mendiskreditkan Mayang, dia ikut prihatin dan konsultasi sama saya dan dia ingin membiayai Mayang kuliah. Ya, saya sampaikan kalau untuk membiayai pendidikan silakan saja, semoga dengan adanya pendidikan Mayang lebih cerdas, lebih pintar, punya nalaritas yang lebih tinggi sehingga bagus komunikasinya, bagus karirnya dan lain-lain. Kalau mengurusin Mayang karena memang saya peduli terhadap pendidikan, kan nggak mungkin kita dekat sama keluarganya, dekat sama kakaknya, terus adiknya nggak kuliah kita biarin, ya kita beri motivasi, kita beri dorongan untuk bisa kuliah yang terbaik, menyelesaikan tepat waktu, tentunya dengan menggeber supaya belajar lebih rutin lagi, lebih tekun lagi, karena hubungan internasional hubungan yang agak susah juga karena butuh ilmu-ilmu lain juga untuk mendukung bagaimana kualitas pendidikan di hubungan nasional itu lebih baik. Upaya demi upaya tampaknya terus dilakukan Mayang demi mengubah image kontroversialnya di dunia entertain. Namun nyatanya semua itu tak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya dalam setiap aksinya, Mayang tetap saja menuai hujatan. Menanggapi itu semua, Denny Darko dalam penerawangannya menyebut bahwa Mayang harus mengubah image negatif yang telah melekat menjadi sebuah image positif yang dapat diterima oleh masyarakat. Maka seperti inilah penuturan lengkap Denny Darko terkait image Mayang. Ini adalah image Mayang selama ini, kontroversial gitu loh. Dia ini image-nya seakan-akan ya, saya duga itu jadi kayak seorang anak yang dipaksa jadi artis oleh orang tuanya, sehingga dia akhirnya kedapatan melakukan sesuatu yang manusia biasa yang bukan artis lakukan, terus kemudian tersebar. Ini sebenarnya akan menjadi sebuah citra kalau seperti itu dipertahankan. Sayangnya ini akan diterima oleh masyarakat, dan sebaiknya ini segera dihentikan kalau ternyata Pak Dodi dan Mayang memang tidak menginginkan citra itu yang akan didapatkan oleh masyarakat. Dimengerti? Nah, jadi kalau saya kira mereka ini sering blunder. Jadi niatnya itu
tulus, kadang-kadang naif, kayak waktu itu datang waktu lebaran ke rumahnya Haji Faisal gitu, tapi ternyata terus jadi sesuatu yang malah blunder gitu loh. Jadi memang blunder-blunder ini terjadi karena nggak mendapatkan advice dari orang yang memang akhirnya bisa mengarahkan mereka ini. Saya bilang Pak Dodi ini brandingnya udah bener atau enggak? Karena kalau dia ingin dicintai oleh masyarakat Indonesia, brandingnya tuh salah. Tapi kalau dia ingin melakukan seperti ini, bagus, ini marketing S3. Mayang ini harus kuat semuanya, kuat sebagai iman dia sebagai seorang anak perempuan, kuat untuk menahan ya tadi pengajaran yang luar biasa ya, karena apapun yang dia lakukan ini sebenarnya dia itu sudah menuju ke apapun yang dia akan dapatkan. Tapi image yang didapatkan, apakah betul image yang dia inginkan, itu patut dipertanyakan. Dan untuk itu dia harus punya nih image yang memang dia pilih, yang dia nyaman. Karena kalau enggak, dia akan selalu berusaha dan berupaya dan capek sendiri karena itu bukan dia gitu. Nah, tapi kalau dia akhirnya bisa menemukan image yang dia inginkan, dia akan jadi, kalau saya pikir akan jadi seorang bahkan mungkin artis yang akan lebih besar daripada Vanessa ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.